Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah bergabung dan kemudian akan diskusi nanti bersama kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di live Instagram dalam acara Sharing Time bersama Kak Ratu dengan tema bersama-sama menjadi sahabat anak. Kembali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sahabat yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menghadiri live Instagram kali ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, kali ini Kak Ratu ditemani oleh Baik untuk bisa bergabung. Bunda Evi ini adalah kepala sekolah PGTK Citra Alam, ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Ratu. Iya, Bunda Evi. Gimana? Sedang sibuk? Alhamdulillah hari ini lagi jadi bisa sharing sementara. Iya. Terima kasih ya waktunya Bunda Evi. Sama Kak Ratu. Iya. Kita sharing bareng hari Baik. ini. Iya, siap. Iya. Kak Bunda Evi, ini mungkin teman-teman ada yang ingin kenal lebih dekat dengan Bunda Evi ya. Silakan Bunda Evi boleh mengenalkan diri, bebas nih mengenalkannya seperti apa gitu ya. Tidak ada yang harus begini, nggak ada gitu ya. Silakan Bunda Evi. Sudah bergabung di Sekolah Citra Alam berapa lama, kemudian menjadi guru dan sekarang menjadi kepala sekolah. Silakan Bunda Evi. Baik, terima kasih Kak Ratu. Ya, Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa diundang sharing bersama Kak Ratu nih, motivator kece ya. Kebetulan Kak Ratu juga sahabat saya dari Citra Alam. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi bareng ya Kak Ratu. Iya. Untuk acara sharing bersama-sama menjadi sahabat ya temanya ya hari ini ya. Betul. Iya, untuk saya memperkenalkan diri, saya ibu dari 2 orang anak. Kebetulan saya memang pengalaman lamanya itu menjadi guru ya. Dari tahun 2007 saya masuk Citra Alam di TK, langsung ngajar di TK, pertama kali ngajar di TKA. Terus langsung kurang lebih berarti sampai tahun 2002 ya. 2002 saya menjadi guru, kurang lebih ya 14 tahun ya jadi guru kita. Terus 2 tahun ini diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah. Gitu. Masya Allah. Tapi masih sering ini sih, masih sering ke kelas karena kangen ngajar gitu. Karena memang passion saya kan ngajar gitu ya, sama anak-anak senang gitu. Masih suka nimbrung di kelas gitu bareng kalau acara apa selalu gitu. Karena seru ya bersama anak-anak PGTK itu ya. Ada aja yang kemudian kemudian kita jadi mengamati dan kita bisa ngobrol bareng sama anak-anak itu, ada energi ya Bunda Evi ya. Banget, betul. Tiap hari ceritanya pasti berbeda Kak. Dan rasa senang banget di dunia anak-anak itu. Ada ceritanya, tiap hari ceritanya pasti berbeda. Pokoknya naikin mood banget deh kalau ketemu anak-anak tuh. Iya, benar sekali. Iya, pada saat itu tadi Bunda Evi bilang passionnya adalah mengajar begitu ya. Karena karena tuh awalnya tidak seperti itu tuh Bunda Evi ya. Nah, itu gimana tuh kemudian kok hadir begitu saja atau memang ada contoh dari yang lain gitu yang kemudian sehingga Bunda Evi passion saya adalah mengajar. Silakan Bunda Evi. Iya. Sharing bersama. Sebenarnya
Saya itu udah kemana-mana Kak Ratu ya, karena waktu kan pendidikan juga sekolah waktu itu sekretaris kan, awalnya sekretaris sempet juga jadi admin di kontraktor kayak gitu. Terus karena saya aktif di Karang Taruna dan remaja masjid, jadi sering tuh awalnya cinta dunia anak-anak nih. Jadi sering nemenin anak-anak pesantren silat, terus waktu itu ngajar TPA. Nah, kok seru ya dunia anak-anak itu, menyenangkan ya, ceritanya beda. Saya pernah pengalaman kerja 1 tahun admin perusahaan gitu. Bosen yang dihadapin hanya laptop, ya itulah tiap hari kayak gitu. Tapi kalau anak-anak tuh ceritanya pasti berbeda. Lalu dari situ ambil kuliah cerita gitu kan. Langsung dunia anak-anak, ya udah sampai sekarang mencintai dunia anak-anak seperti itu. Masya Allah, ya, ya, ada sesuatu yang berbeda ketika kemudian bertemu dengan anak-anak begitu ya. Selamat datang nih, ada Kak Rahmi yang hadir di sini, Kak Rahmi. Kemudian ada Bu Vivi, kepala sekolah dari TK Islam Taman Qur'aniyah. Kak Rahmi apa kabar? Masya Allah, sehat selalu ya Kak Rahmi ya. Kak Rahmi pernah menjadi kepala sekolah di Citra Alam tahun berapa ya Bunda Evi ya? Bunda Rahmi, saya juga ini banyak banget. Iya. Yang dengan Bunda Rahmi. Iya. Tahun 2000 berapa ya? Iya. 2000 berapa? Juga. Iya. Alhamdulillah semua kemudian sudah memilih jalannya masing-masing, tetapi tetap berada di track di dunia pendidikan begitu ya Kak Bunda Evi ya. Iya. Ini sekolah Citra Alam ini barangkali ada teman-teman yang kemudian yang bergabung ini sekolah apa ini ya? Kemudian sekolah alam gitu ya. Orang mungkin sekarang sudah lumayan familiar dengan sekolah alam ya Bunda Evi ya. Tapi kemudian pendidikannya adalah pendidikan karakter yang kemudian kita menjadi pada saat itu aku bergabung pun menjadi belajar bagaimana menerapkan karakter di keseharian begitu ya. Nah, ini di PGTK, kalau itu kan karakter di SD kemudian di SMP begitu ya. Nah, ini menanamkan karakter di TK itu seperti apa nih Bunda Evi ketika mulai dari penyambutan dan sebagainya itu seperti apa? Boleh diceritakan kepada kami? Iya, kebetulan memang di sekolah PGTK Citra Alam itu menerapkan karakter ya, karakter. Jadi memang guru itu mencontohkan langsung lewat pagi kita udah menyambut anak, terus kita sambut anak itu dengan gembira, dengan senyum, dengan ramah, gitu kan. Anak itu naiklah ke sekolah gitu kan. Sekolah untuk karakternya kita dengan teladan, memberikan salam. Jadi kan kalau anak TK itu mencontoh ya Kak ya, sangat mencontoh. Betul. Jadi memang gurunya itu yang menerapkan karakternya dengan contoh seperti ya kita memberi salam, terus yang bercerita tentang karakter juga. Bukan memang kami Asmaul Husna ya, lewat cerita. Dari bermain mereka udah mau berbagi, seperti itu kan berarti udah menerapkan karakter-karakter seperti itu ya. Gitu. Jadi memang lebih ke contoh kita, gurunya itu yang memang menerapkan langsung seperti itu. Iya, iya, artinya anak-anak kemudian diberi cerita-cerita yang kemudian ada hubungannya dengan karakter begitu ya. Iya, bagaimana dengan kemudian membangun hubungannya dengan anak-anak dan kemudian juga antar anak itu bagaimana? Kan suka ada masalah begitu ya antara anak, bagaimana mesti kemudian mencubit, kemudian ada yang kemudian memukul tidak sengaja, terpukul dan seperti itu. Nah, itu bagaimana biasanya kemudian menyelesaikannya begitu? Iya, di TK memang berbagai macam karakter ya, apalagi anak-anak TK gitu sangat menggemaskan gitu. Setiap anak pasti mempunyai karakter yang unik. Ada anak yang masih butuh waktu untuk berpisah dari ibunya, ada anak yang sangat percaya diri, kemudian bersama orang tuanya, ada anak yang mudah bergaul, langsung gabung, tapi ada juga anak yang masih dimotivasi untuk butuh bergabung bersama temannya. Ya kami lagi-lagi lewat lagu-lagu, lewat cerita karakter. Ini lagi cerita karakter, aku sayang teman. Nah, biasanya lewat buku bacaan. Terus hari itu kita bermain, kita sharing sih.
kami tiap pagi itu di sekolah TK Cipri Alam selalu menanyakan bagaimana perasaan teman-teman hari ini, gitu itu lewat lagu, lewat cerita. Jadi anak-anak bercerita, oh aku happy bunda. Jadi hari ini kamu mau jadi apa? Ada anak-anak yang bercerita, aku mau jadi ini bunda, aku mau jadi seperti ayahku karena ayahku hebat. Tadi pagi aku dipimpin ayahku untuk sholat subuh, kayak gitu. Biasanya mereka itu hari ini aku mau menjadi kupu-kupu karena aku tadi melihat kupu-kupu yang indah, aku ingin indah seperti kupu-kupu. Jadi masing-masing anak pasti punya kayak gitu. Merinding. Biasanya kalau misalkan memang mereka ada masalah nih, misalkan lagi ada anak yang nggak bermain sama temannya kayak gitu, kita bacakan tuh lewat cerita atau lewat film terus kita gali, kita tanya jawab dari karakter tersebut, gimana ya kalau kita sayangkan. Jadi kita tanya balik kepada anak sih kayak gitu, kita sharing. Kalau aku nggak punya teman nanti aku main sendirian, aku kesepian bunda. Tapi kalau aku sayang teman-temanku banyak, jadi aku punya teman, aku happy gitu. Jadi memang kita kembali kita sering-sering sih gitu ke anak-anak, sehingga anak-anak yang gitu. Baik, Masya Allah ya, sehingga anak-anak merasa dihargai ya, kemudian tidak ada judge kepada anak-anak. Bagaimana ketika diajak bicara ngobrol itu anak-anak lebih bisa keluar dan curhat begitu ya Bunda Evi ya. Betul. Jadi memang kita sering sharing anak-anak, sehingga anak-anak tahu. Dan penyelesaian itu dari mereka sendiri yang cerita gitu. Menarik. Nah ini cerita ini pada saat kapan nih Bunda Evi di dalam pembelajarannya? Atau ada kemudian di sesi setiap hari itu mereka bisa sharing begitu ya tentang perasaannya? Karena ini sangat penting sepertinya bagaimana mereka menceritakan perasaannya masing-masing gitu ya. Iya. Biasanya memang kebiasaan kami di TK Cipta Alam tuh pagi itu kami selalu ada yang namanya berbaris. Baris itu biasanya teman-teman pilih nih hari ini close dulu sama bunda, atau kita menggali perasaan anak itu supaya kita happy dulu. Yeah. Terus setelah itu ada physical time, kita nyanyi-nyanyi pagi dulu, terus biasa tanya hari, tanya kabar, terus mereka sholat duha. Nanti dari sholat duha itu biasanya kita ada cerita satu karakter, misalkan karakter Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang penyayang gitu, bahwa Allah itu penyayang, kita harus sayang sama semua, baik sama teman, sama bunda Yanda, orang tua, bahkan sama makhluk ciptaan Allah tuh kayak tanaman, binatang, kita tuh sayang seperti itu. Terus sesi sharing itu kita lakukan ketika jam pulang sih. Jam pulang itu biasanya 15 menit sebelum pulang kita ada sharing time. Di situ kita tanya perasaan anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini. Itu setiap hari kami lakukan. Jadi kalau memang ada anak-anak yang nggak tadi ketika main bermasalah, aku marah bunda, aku kesel. Aduh tadi ada temanku yang ngerebut mainanku, kayak gitu. Biasanya anak-anak kayak gitu. Rebut, aku mau main bunda, aku nggak dikasih. Biasanya ada anak yang kayak gitu. Terus kita gimana sayangnya biar temennya nggak marah, aku harus izin bunda kalau mau ambil mainan. Biasanya jadi seperti itu. Jadi suka mereka mencari problem solving seperti itu ya. Jadi menyelesaikan masalahnya seperti itu sih. Kita hanya memberi pertanyaan, biasanya pertanyaan dari mereka, kalau enggak nanti kita kasih tahu. Kalau menurut yang kena harus gimana? Izin dulu, sedih nggak sih kalau mainannya direbut? Kayak gitu. Jadi mereka itu punya argumen sendiri lah seperti itu anak-anak. Dan itu ya, itu cenderung lebih berhasil ketika kemudian memberikan pertanyaan bukan berupa bagaimana menjelaskan harus begini begitu ya Bunda Evi. Bagaimana selama 14 tahun menjadi guru terlebih dahulu ya. Ya. Lebih mengena ketika kita sharing sih Kak, jadi memang dari anak-anak sendiri gitu. Biasanya ada orang tua juga yang request, bun lagi mainnya lagi nggak aman nih kayak gitu, gimana ya bun penyelesaiannya. Biasanya kita diskusikan juga bersama orang tua gitu kan. Jadi seperti ini, kami di sekolah seperti ini, biasanya bisa lewat buku cerita, bisa sharing dengan temannya, bisa lewat film-film karakter gitu kan ya, yang teman juga banyak gitu. Ya, di rumah dan di sekolah tuh sama gitu Kak. Kita samakan. Gitu. Oke. Dan bagaimana kemudian hubungannya antara peserta didik ya dengan siswa yang kemudian dengan gurunya itu kemudian terjalin dengan baik hubungannya ketika sharing itu mengalir begitu saja begitu Bunda Evi?
yang dirasakan oleh Bunda Evi. Iya, memang anak-anak itu selalu menyukai hal baru gitu kan ya. Selalu menyukai hal yang baru. Jadi kadang kita sharingnya di kelas, kadang kita sharingnya di ketika mau pulang kita sharingnya di lahan parkir kayak gitu. Jadi ya ketika memang hari ini bagaimana apakah ada yang punya masalah dan kayak gimana. Jadi ya memang anak-anak itu akan cerita sendiri dengan sendirinya gitu kan. Memang ada anak yang mau bercerita gitu, tapi juga ada anak yang memang harus kita stimulus dulu, kita pancing dulu nih untuk mau bercerita seperti itu. Jadi memang berbagai karakter anak-anak tuh memang unik ya, kayak gitu. Jadi kita dulunya memang harus bisa biar anak-anak bercerita seperti apa, membawa suasana supaya anak-anak happy seperti itu. Iya, karena tidak mudah menciptakan suasana yang aman dan nyaman sehingga anak-anak kemudian bisa cerita dengan tenang ya, dan tidak ada yang merasa harus disalahkan gitu. Iya, disalahkan ini kamu nggak boleh gini gitu kan. Nah, itu sehingga menyetop ya anak-anak untuk kemudian mau bercerita begitu ya. Iya betul, dan memang bahasa kita pun juga bahasa efektif gitu ya Kak, jangan sampai yang menyalahkan anak, kamu salah ya, atau kamu kurang gitu. Jadi memang kita bahasa sangat hati-hati kepada anak-anak, kan perasaan anak-anak itu sangat sensitif ya, gitu. Jadi bahasa yang kita gunakan ke anak-anak pun jangan sampai membuat anak-anak tuh jadi yang down atau jadi yang wah aku aku ini ya, jadi nanti maaf ya, sebaiknya kayak gimana supaya temennya nggak marah. Jadi sebaiknya pertanyaan atau minta maaf ya. Jadi bahasa yang efektif ya, seperti itu. Iya. Bahasa positif. Betul, komunikasi efektif ini sangat berguna pada saat kita menjalin komunikasi dengan anak-anak gitu ya. Dan anak-anak kemudian merasa aman dan nyaman pada saat menceritakannya begitu ya. Sehingga hubungannya menjadi baik terciptanya begitu ya Bunda Evi ya. Iya betul Kak. Iya. Nih di sekolah alam ini terkait dengan pembelajarannya nih Bunda Evi, yang sekarang kemudian kita mengenal adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kemudian Masya Allah ya, ini kalau Karatu membaca kurikulum ini seperti flashback apa yang sudah kita lakukan di sekolah itu, ternyata kemudian inilah yang kemudian pemerintah merangkul guru-guru untuk kemudian melakukan hal yang sama, dan itu aku bersyukur sekali karena kita sudah merasakan bagaimana kurikulum Merdeka Belajar yang selama ini kita terapkan di sekolah alam itu, Masya Allah, itu Masya Allah Bunda Evi, bagaimana nih kalau di TK ini kan, kalau dulu Kurtilas dan kemudian KTSP dan sebagainya, ini kan ada tema-tema yang kemudian harus dilakukan. Sementara kalau Kurtilas ini kan dibebaskan kepada guru-guru bagaimana melakukannya, itu bagaimana mempraktekannya di Sekolah Citra Alam di PKTK-nya. Iya. Untuk kurikulum Merdeka kan memang ya, alhamdulillah ya, tahun sebelumnya kita udah menjalankan kurang lebihnya ya, dan sekarang sudah dipatenkan oleh pemerintah ya Kak Ratu ya, untuk kurikulum Merdeka ini. Dan alhamdulillah memang di Citra Alam tahun lalu juga kita sudah dapat udah IKM juga ya, udah kurikulum kita udah IKM. Alhamdulillah ya, tahun kedua kita menjalankan kurikulum Merdeka di Citra Alam. Ya alhamdulillah gitu. Memang anak-anak menjadi lebih jadi dirinya sendiri gitu, sehingga kita juga memang lebih membebaskan anak seperti kegiatan teman-teman. Hari ini Bunda punya beberapa kegiatan kayak gitu kan. Misalkan hari ini Bunda punya kegiatan, yang pertama Bunda mau bercerita, yang kedua Bunda mau ajak teman lonceng, yang ketiga Bunda misalkan mau ajak teman-teman bermain di luar. Teman-teman boleh mau yang mana dulu ya. Biasanya kita membebaskan anak seperti itu. Dari media pun juga kita membebaskan ke anak. Biasanya media pun juga kita nggak hanya worksheet gitu ya, tapi anak-anak bebas boleh. Misalkan nggak hanya worksheet, Bunda boleh, Bunda punya nih teman-teman mau yang mana, ada lembar ini, atau teman-teman boleh menggunakan, berhitungnya menggunakan daun kayak gitu, atau menghitungnya menggunakan. Jadi ya memang kita membebaskan anak-anak gitu Kak, sehingga anak-anak tuh nggak ngerasa bosen. Yang memang namanya PAUD gitu kan ya Kak, anak usia dini yang kalau kita kasih berbuku-buku juga aduh membosankan gitu kan. Beda dengan KKS yang sudah banyak waktu. Jadi kita mengemas kegiatan tuh melalui bermain gitu. Dalam kegiatan baca pun juga misalkan kami lewat flashcard atau misalnya lewat mencari harta karun, ya misalnya cari namanya
namanya kami sebar di area tempat mereka mencari. Sehingga dengan bermain mereka sambil belajar sih kayak gitu, dan semuanya kembalikannya ke anak-anak. Jadi anak-anak memang lebih, jadi kita lebih tahu, wah anak ini lebih ke sini ya, anak ini lebih ke sini ya, kayak gitu sih. Kelihatan. Jadi nanti karakter anak-anak lebih terlihat seperti anak-anak yang akan memilih sendiri. Iya. Iya, selama ini kan kalau di SD pun sendiri juga Kak Ratu pada saat mengajar di kelas 1, pada saat awal sekali tidak ada pembelajaran membaca begitu ya Bunda Evi ya. Begitu juga. Karena tidak ada sama sekali membaca gitu ya, dan itu Masya Allah, dan memang kita waktu itu menerima semua siswa tanpa ada apa syarat bagaimana bisa membaca, tetapi kemudian secara tidak langsung itu terbangun dengan sendirinya dan mereka akhirnya bisa membaca dengan pola-pola bermain, kemudian kita ya mengajar begitu saja dengan bercerita dan sebagainya begitu. Nah, kalau pelajaran membaca tersebut kemudian di TK itu dengan cara hanya mengajar dengan bercerita, kemudian mengajak bermain itu, apakah ada yang kemudian stepnya langsung bisa langsung jos gitu Kak Bunda Evi dilakukannya? Iya betul. Kalistung itu memang kalau untuk di TK sendiri tidak terlalu kita drill ke anak-anak, tetap kita kenalkan. Cuma tidak ada syarat dari Pegatika Citra Alam bisa baca, tulis, hitung gitu, mahir baca, tulis, hitung, nggak kayak gitu. Cuma kita kalau pepatah dulu bilang apa, ada bahasa gini di sekolah Citra Alam tuh nganternya pakai taksi bukan pakai angkot gitu kan Kak. Jadi semua anak itu misalkan ada yang berhitungnya baru sampai 5, ya udah nggak apa-apa sampai, tapi untuk sampai 10 nih kita fasilitasi. Jadi masing-masing anak itu pasti berbeda kemampuannya, sehingga kita dalam lainnya pun juga akan kita bedakan. Misalkan dari anak yang kemampuannya tidak kita paksakan gitu, tapi anak yang sudah mampu kita fasilitasi, tapi anak yang belum akan kita motivasi nih seperti itu. Kalau untuk membaca, tulis, berhitung juga kami biasanya lewat flashcard, lewat buku cerita, terus juga kami kan nggak langsung nulis, nggak langsung apa, jadi kita lebih ke motorik halusnya dulu, kan misalkan mereka melatih motorik halusnya kayak meremas, meronceng, terus membaca pun juga nggak langsung, ayo baca buku, nggak langsung gitu, tapi ada proses untuk mengenal huruf dulu. Huruf pun juga nggak semuanya langsung A sampai Z, enggak, mengenal namanya. Terus biasanya kita yang di tiap kelas itu kayak kursi, ada tulisan kursi, pintu, kayak gitu. Ya, oh tahu ya pintu hurufnya ini, sehingga mereka tiap hari tuh melihat seperti itu. Jadi nggak yang langsung tiap hari kita ajarin baca juga enggak sih. Tapi kalau memang anak yang mau akan fasilitasi, tapi untuk anak yang belum tidak kita paksakan. Iya. Ini ada Fatan yang bergabung nih, yang dari TK, dari playgroup ya, bergabung di Sekolah Citra Alam. Apa kabar Fatan? Masya Allah. Sekarang usianya berapa ya Fatan ya? Boleh di kolom chat kemudian jika ingin bertanya dan kangen kepada kami ya Fatan ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, kemudian dengan cara-cara seperti itu yang tadi disebutkan oleh Bunda Evi, ketika ada tulisan dan sebagainya tertulis di benda-benda yang ada di kelas begitu ya. Kemudian menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang dari awalnya dia sudah bisa membacakah atau belum. Kemudian ada kesulitan apa, jika di motorik halusnya dia bermasalah, berarti itu yang kita utamakan terlebih dahulu, bukan membacanya begitu ya. Sehingga anak-anak sesuai dengan perkembangannya, yang kemudian anak-anak ya menjadi betah ke sekolah, tidak ada paksaan harus bagaimana dan bahagia ke sekolah itu. Maunya apa sih? Biasanya sih mereka langsung ke pasir atau apa gitu ya Bunda Evi, kalau udah karena itu seneng banget itu kalau udah di pasir. Nggak mau pulang Kak, masih mau main. Padahal jam sekolahnya udah dari 7:30 sampai 11:30. Iya. Masih udah main di pasir dulu. Iya, ternyata di level PGTK, SD, SMP dan SMA rata-rata semua jadi nggak mau pulang begitu ya, dengan ketertarikan masing-masing. Kalau di TK itu dia tidak mau meninggalkan pasir, kalau di SD itu tidak mau di spot yang mana gitu kan, jadi mereka betah sehingga menjadi iya
Sehingga mereka mendapatkan tempat yang nyaman selain di rumahnya sendiri begitu ya, Bunda Evi. Baik, jadi pembelajaran tentu akan menarik ketika kemudian anak-anak merasa bahwa mereka di rumah kan maksudnya sama dengan kondisi di rumah, tidak merasa di sekolah yang harus begini gitu kan. Di sisi lain kemudian seragam pun juga tidak ada seragam ya Bunda Evi. Atau masih ada seragam untuk field trip bagaimana? Seragam masih ada, hanya seragam olahraga sama seragam field trip Kak. Udah itu aja seragam. Iya, masih ya. Tapi itu kemudian bagaimana? Tapi batiknya bebas. Jadi aku Senin hari batik, batiknya bebas. Selasa tuh baju bebas, Rabu olahraga, Kamis itu bebas, Jumat itu muslimah. Jadi ya kalau seragam ya hanya ada olahraga dan field trip aja gitu. Masih seperti yang menandakan bahwa kita itu adalah anak sekolah Citra Alam untuk sebagai menjadi jati dirinya pada saat bertemu dengan anak-anak yang lain begitu ya. Iya. Iya. Bahkan gondrong pun masih boleh ya Kak. Rambut gondrong pun boleh di Citra Alam. Iya, kecuali pada saat itu adalah UN gitu, dan sekarang tidak ada UN pun juga akhirnya ya tambah seru lah anak-anak kemudian menjadikan jati diri bebas. Iya, ini tentang menjadi sahabat anak begitu ya. Bahwa kemudian guru memang diminta untuk menjadi sahabat anak dan mereka mau bercerita dengan bebas gitu, tidak ada halangan untuk kemudian seperti itu. Nah, ini tadi dengan menjadi sahabat anak, apakah ada kesulitan untuk membangun menjadi sahabat anak itu, dan adakah program yang kemudian bisa menjadi tambah dekat begitu ya Bunda Evi? Iya, kalau untuk jadi sahabat memang kita sebisa mungkin untuk menjadi teman ya ke anak-anak gitu Kak ya. Jangan sampai guru itu ditakuti sama anak-anak gitu. Jadi ketika memang kita selalu guru itu sahabat anak gitu. Dengan kita selalu mengatakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan itu memang harus wajib full smile ketika ngajar ya. Maupun apapun masalahnya di rumah, ketika sudah ngajar ya udah anak gitu. Bagi sama anak TK yang sangat sensitif gitu ya. Kalau misalkan kita lagi gimana, pasti anak-anak tuh kebawa perasaan kayak gitu. Sehingga kita sebisa mungkin dekat dengan anak, jadikan anak itu sahabat. Jangan sampai jadi sosok guru itu yang menakutkan buat anak. Dengan selalu berkata positif, penekanan nada ketika bicara gitu. Kita boleh bukan tegas yang menakutkan gitu ya. Ada saatnya kita tegas, ada saatnya juga kita itu jadi memang penekanan intonasi suara ketika mengajar, walaupun suara keras, tapi kalau memang dengan intonasi yang masih itu kan bukan berarti marah kayak gitu ya kan ya. Memang dari kata yang positif, terus dari raut wajah yang selalu tersenyum, terus guru TK itu kan ini ya Kak, apa namanya, identik dengan warna-warna yang cerah, sehingga guru-guru TK tuh kalau bisa memang kita harus, bahkan memang pada saat kuliah PAUD tuh guru TK tuh harus pakai lipstik Kak, nggak boleh pucet gitu. Karena dunia anak-anak tuh menyenangkan gitu, pakai baju yang cerah-cerah gitu. Kan guru TK pakai baju hitam terus, atau misalkan nggak dandan gitu, minimal banget pakai lipstik lah gitu kan, karena anak-anak itu menyukai gitu kan. Bahkan saya waktu ke sekolah itu pernah nggak pakai lipstik, ada anak yang kayak gini, Bunda kok hari ini bibirnya nggak merah atau kayak gitu. Kan anak-anak tuh sangat perhatian sama bundanya kayak gitu kan. Masya Allah. Aku seneng deh Bunda hari ini bajunya bagus. Jadi anak-anak TK tuh ajaib deh, yang kita nggak nyangka kadang-kadang suka diucapkan seperti itu. Mungkin itu sering sharing, kita tanyakan ketika ada masalah. Ada anak yang misalkan ketika ada anak yang mengganggu, misalkan ada masalah sama temannya, ketika bermain ada yang berbuat apa, kita ajak tuh bicara, kita pisah dari rombongan teman yang sedang bermain, dari kelompok temannya itu kita pisah, kita ajak, kita bareng, ada apa nak, biasanya kita gitu. Tadi Bunda benar temannya ada yang masalah, kenapa? Kita ajak, seperti teman aja sih, kita ajak duduk bareng. Bunda mau dapat ceritanya kenapa tadi bisa ada masalah kayak gitu. Jadi anak tuh lebih nyaman
gitu kalau kita hanya berdua gitu menyelesaikan masalahnya. Bunda nggak marah kok, hanya pengen teman-teman, Bunda hanya mau tahu masalahnya kenapa sih, Bunda sih mau bantu gitu. Oh jadi Bunda tadi aku ketika main aku nggak suka mainanku direbut, ya aku pukul aja gitu. Kenapa pukul, kita bicara gitu, kalau dipukul rasanya apa, sakit Bunda, temennya jadi nggak suka, jadi marah. Terus apa yang teman masih lakukan? Kalau dipukul rasanya apa? Sakit. Aku minta maaf Bunda. Terus besok bagaimana kan teman-teman? Bagaimana menyelesaikannya kalau dengan memukul? Kok enggak sakit. Terus harusnya bagaimana? Aku bicara Bunda, aku nggak boleh mukul lagi. Jadi ya memang sebisa kita harus dekat ke anak-anak seperti itu ya. Menyelesaikan masalahnya pun juga di dalam kelompok karena kan dilihat temennya nanti jadi sesuatu atau kayak gimana juga bebas kan berceritanya. Terus ketika jadi memang kayak anak sendiri sih gitu. Jadi ya datang kadang biasanya mau apa, mau peluk, mau tos atau mau apa kayak gitu. Biasanya kita suka permainan kayak gitu. Ada anak yang aku hari ini mau dipeluk Bunda, peluk, mau tos aja tos, atau mau apa, biasanya kayak gitu sih game-game yang membuat anak-anak tuh dekat dengan kita, bukan jadi oh ada bu guru kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Kan dulu pernah ya aku ngerasain waktu SD karena SD SMP gitu dapat itu, jangan aku nggak mau jadi guru takutin, nggak enak banget ngeliat wajahnya kok nggak mau gitu kan karena ketakutan gitu kan. Betul. Sekarang jika kita menyenangkan lah gitu Kak, jadi sahabat anak. Oke, good. Ini ada komentar dari Bu Vivi, Kepala Sekolah TK Islam Taman Qur'aniyah, yang kemudian menyetujui dari pendapatnya Bunda F ini, perhatian mereka ke hal-hal kecil tentang lingkungan ataupun gurunya, Masya Allah banget, yang bikin cinta banget sama dunia anak-anak usia dini. Ya Allah tuh ya, Masya Allah. Ini assalamualaikum pada Bunda siapa ini, Bu Yani. Baik, ini adalah komentar-komentar dari sahabat-sahabat yang bergabung ya, terima kasih. Ya silakan, bagaimana tuh dengan pendapat yang kemudian disampaikan oleh Bu Vivi ya? Setuju, karena memang anak-anak itu menyenangkan ya, jadinya seperti itu ya Bunda Evi ya. Iya betul, apalagi anak TK, aduh Masya Allah gitu. Anak TK tuh awal sebulan ya, apalagi awal-awal tahun ya Kak, MPLS, kan kita masih MPLS baru masuk, masih ada yang nangis, masih ada yang nggak mau pisah sama orang tuanya, masih ada yang nggak mau di kelas kabur gitu, nggak mau gitu, nggak mau dalam kelas, pengennya pintunya dibuka gitu, nggak mau, masih nggak mau orang tua. Tapi ya itulah memang dunia anak-anak gitu ya, kita harus bisa nyaman gitu, kan mereka nyaman dengan gurunya, mereka nyaman dengan teman-temannya, mereka nyaman dengan lingkungannya, insya Allah ya itu apa ini masih adaptasi gitu, masih ada yang nangis, nanti insya Allah kalau udah sebulan berjalan anak-anak udah biasanya malah nggak mau pulang gitu, bener tadi Kak Ratu bilang nggak mau pulang gitu. Ya bagaimana mereka kemudian ingin segera pulang ketika kemudian suasananya sudah nyaman dan aman bagi mereka, bagaimana bercerita pun juga mereka tenang saja gitu menceritakannya. Jadi ya seperti di rumah pada akhirnya, dan mereka akhirnya betah aja jadi nggak mau pulang. Yang ada gurunya, aduh udah berapa nih ya pulang nih, katanya aku juga mau pulang. Iya akhirnya, nah besok main lagi sama Bunda ya, sekarang waktu main di rumah, kita mau kegiatan untuk besok main lagi ya, besok kita ya itu bahasa ketegasan. Iya. Bahasa ketegasan yang disampaikan begitu ya. Iya. Ini ada dari Bu Wina, bagaimana di SCA kayaknya nggak bisa diem ya, karena tuh iya. Iya, nggak bisa diem, karena kebanyakan juga anak-anak yang berada di sekolah Citra Alam adalah anak-anak kinestetik ya Bunda Evi ya. Iya. Betul. Emang beda ya, karena kita bukan sekolah konvensional yang selama dari awal sampai itu duduk di kursi gitu ya Kak. Kita banyak kegiatannya, ada outdoor activity-nya, ada kegiatan yang memang, apa di TK kita memang setiap pagi ada outdoor activity dulu gitu kan, kegiatan yang memang mempersiapkan mereka untuk siap gitu kan. Ada anak yang masih bilang, aku masih ngantuk Bunda gitu, ada jadi kita ajak keluar dulu bermain gitu, nanti mereka siap untuk belajar.
gitu. Iya, mereka bebas menyampaikan bahasanya ya, yang kemudian ketika dia masih mengantuk, kemudian ada masalah dengan di rumahnya begitu, mereka bisa kemudian dengan aman dan tenang menyampaikannya begitu ya Bunda Evi ya. Iya, betul. Iya. Baik. Iya, banyak yang bandel daripada baiknya ya. Enggak juga sih ya. Kayaknya kita pada saat Bandel itu sih. tidak pernah melabel ya. Tidak pernah, nggak boleh banget kita melabel anak-anak ya pada saat itu Aktif, kemudian iya aktif. Kita katakan aktif pada saat itu. Jadi kalimat-kalimat kata-kata itu kemudian pada saat di antara kita pun saling mengingatkan bahwa tidak boleh ada labeling kepada anak-anak begitu ya. Sehingga anak-anak pun jadi tumbuh dengan baik gitu. Dan karena tuh kalau di SD itu bagaimana melihat anak-anak sekarang yang angkatannya Ami gitu, yang sekarang sudah mau sidang, doakan ya Ami mau sidang tanggal 25 Juli nih Bunda Evi. Masya Allah, muridnya Bunda sidang aja sih. Melihat bagaimana perkembangannya gitu, ketika tidak mudah kita menjudge, tidak mudah bagaimana kita mengatakan bahwa dengan kelemahannya yang sebenarnya kita pun juga punya kelemahan tersebut, bagaimana dengan baik kita menjadi ya sama-sama belajar. Pada akhirnya anak-anaklah yang kemudian banyak menyadarkan kita dengan cara-cara seperti itu ya, komunikasi efektif itu Masya Allah, kata-kata yang ajaib itu dimunculkan, anak-anak maka akan menjelma menjadi apa ya, permata ya Kak Bunda Evi ya. Itu kadang anak-anak tuh malah jadi menginspirasi kita gitu. Pernah waktu itu ya, Masya Allah, ini inget banget, sekarang mungkin anaknya udah 1 SMP. Ada kita lagi makan, kemarin habit kita kan sebelum pandemi makan circle gitu kan, makan bareng-bareng, ada piring berbagi, mereka yang bisa mau coba makan temennya bisa ambil di piring berbagi itu, terus mereka yang nggak bawa bekal di piring berbagi itu. Pernah waktu itu saya udah kenyang nih Kak, makan kan biasanya kita bareng makan bareng anak-anak gitu ya. Aduh Bunda udah kenyang, mau sisain nanti aja, bisa Bunda makan siang lagi, bisa Bunda makan nanti siang. Terus ada satu anak, berkahnya di situ Bunda, tapi tinggal sedikit Bunda, dalam itu ada berkahnya itu jadi Bunda harus makanannya. Masya Allah, ingatnya sama anak-anak gitu. Bunda udah kenyang, nanti Bunda mau Bunda di dalam itu ada berkahnya itu ada di kita, ya, jadi kita harus menghabiskan makanan ya, gitu. Masya Allah. Anak-anak seperti itu ya. Saya masih ingat sampai sekarang gitu. Kayaknya anaknya udah kelas 1 SMP kayak sekarang gitu. Jadi ya, sekarang kalau mau makan ingat, oh iya nggak boleh nggak sampai habis, ingat pesannya. Itulah yang kemudian anak-anak menjadi sahabat itu juga mengingatkan kita ya, pada saat kita juga tidak melakukan hal yang pernah kita berikan atau sampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak menjadi pengingat pada akhirnya bagaimana tadi itu konteksnya adalah menghabiskan makanan begitu ya, kan kita juga seringkali juga melakukan hal itu begitu ya kepada anak-anak. Iya. Itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi cerita-cerita indah yang kemudian kenapa disampaikan guru itu adalah menjadi cahaya. Kemudian guru adalah seperti, walaupun kita nggak tahu juga apakah kita sudah menjadi cahaya bagi mereka, karena kita proses bagaimana menjadi guru itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya Bunda Evi ya. Dan ketika kalau Kara tuh pada saat itu karena cita-citanya bukan menjadi guru pada saat terjun ke pendidikan begitu, itu effortnya Masya Allah Bunda Evi sangat keras gitu untuk kemudian Kara tuh berusaha memahami ini sebenarnya dunia pendidikan itu seperti apa gitu. Sampai pada akhirnya kemudian Kara tuh mendapatkan buku yang disebut dengan Mengajar dengan Hati. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mengajar dengan hati? Karena selama ini kalaupun misalnya kita ada pengalaman dengan guru-guru itu mengajar dengan hati itu seperti apa, kan nggak pernah dapat dengan mengajar dengan hati itu seperti apa, dan itu aku dapatkan ya di sekolah, oh seperti ini gitu ya. Bagaimana ketika mengajar dengan hati. Nah, ada pengalamankah dari Bunda Evi untuk kemudian bisa di-sharekan sebelum kita mengakhiri nih dari pembicaraan kita ini? Ya. Sebenarnya mengajar juga tantangan banget ya Kak, di awal aku tuh yang tadinya belum hanya dunia TPA dan dunia pesantren kilat tadinya ya Kak ya, jadi guru terjun langsung gitu. Ya awal-awal ya
ketika kita tegas, aku pernah waktu itu dibilang galak karena mungkin suaraku keras kayak gitu kan. Jadi aku belajar dari anak-anak juga, oh iya ternyata intonasi suara, maksudnya kita itu tegas, bilangnya galak, ternyata ada anak yang seperti itu. Ya, kita berubah, kita belajar terus dari teman, dari partner yang saling mengingatkan gitu. Tapi nanti gini ya, terus kita sering ikut pelatihan, kita sering dapat motivasi kayak gitu kan. Itu yang membuat kita, wah ternyata jadi guru itu dibilang mudah ya nggak mudah, dibilang berat ya kita harus ikhlas ya Kak ngejalaninnya ya Kak. Yang memang bikin saya kuat itu satu ada waktu itu saya ikut pengajian gitu, terus ada teman juga yang memberikan motivasi gini. Jadi guru itu bukan tanggung bukan hanya di dunia seperti itu ya, tapi akhirnya kamu ibaratnya mengajarkan bismillah dan al-fatihah yang memang sampai ke anak-anak sampai nanti mereka dewasa atau itu kan jadi ya insya Allah pahalanya sampai akhirat sana gitu buat kita gitu, buat guru gitu ya. Itu yang saya masya Allah ternyata guru itu ya terus tauladan juga. Jadi memang kita tuh segala tindakan kita harus hati-hati gitu Kak. Nggak boleh karena kan memang kita tauladan anak-anak ya. Ketika apapun tindakan kita ada yang ngerem, aku guru, aku nggak boleh kayak gini gitu. Ketika kita mau keluar jalur atau kayak gimana gitu, oh aku guru, aku nggak boleh kayak gini. Terus juga memang ya itu kata-kata dan itu sehingga sekarang menjadi kebiasaan kita yang udah lama gitu kan. Sehingga juga sering ada parenting kayak gitu-gitu sehingga memotivasi kita bener-bener, wah ternyata guru itu ya itu digugu dan ditiru harus hati-hati banget gitu dan apa namanya ya harus dekat dengan anak-anak yang memang sebisa mungkin harus membuat anak nyaman kayak gitu kan. Iya, bagaimana ketika memposisikan dirinya tidak ya harus sejajar begitu ya Kak. Bagaimana di situ juga aku belajar bagaimana memposisikan ketika kita berdiri kemudian anak-anak kita kemudian memposisikannya sama gitu ya, dan itu pengaruhnya sangat luar biasa ya. Bagaimana Bunda Evi juga kalaupun misalnya menyambut juga kita nggak pernah yang salamannya juga yang begini gitu kan, tapi kita langsung jongkok dan kemudian menyamakan posisi kita dengan mereka, dan itu sehingga anak-anak kemudian merasa nyaman bisa langsung bicara dengan kita begitu, dan ya full senyum gitu ya. Full senyum, pokoknya kalau apapun masalahnya di rumah, di jalan atau kayak gimana, ketika sampai gerbang SCA udah full senyum, udah lepas. Dan alhamdulillah lingkungan sekolah kita ya Kak, yang banyak pohon, yang apa itu, wah itu sangat Masya Allah. Ya, itu yang Kak Ratu bikin jatuh cinta di sekolah sana pada saat pertama kali hadir gitu, ketika mendaftar menjadi guru di sana itu, waduh, Masya Allah, pohonnya besar yang kemudian, wah udah bebas di sini, kayaknya udah ini oksigennya udah kita hirup dengan baik, ini langsung, memang jadinya menjadi positive vibe gitu ya, kemudian kita juga menjadi lebih enak gitu pada saat mengajarnya gitu. Di sisi lain anak-anak maunya bermain ke sana dan ke sini gitu. Memang yang menjadi PR-nya adalah ketika mereka lari sana sini itu yang kemudian kita bikin komitmennya supaya mereka nggak kemana-mana dan akhirnya tidak mencelakakan dirinya begitu ya Bunda Evi ya. Iya betul. Aturan kelas yang memang kita buat bareng, duduk bareng dari anak-anak sendiri. Kita sering banget kelas gitu. Kira-kira aturannya kayak gimana? Kayak habis makan, dirapikan depan satu, terus kita berbicara mereka yang kita buat kesepakatan yang memang buat antara guru dan anak-anak, sehingga mereka kesepakatan dibuat sendiri ya, kita sepakat nih kayak gitu. Itu dilakukan pada saat MOS ya? Iya, MOS biasanya. Ya. Itu dilakukan bersama-sama, kemudian di kelas masing-masing begitu ya, bagaimana kesepakatan itu terjalin begitu ya. Itu dari sharing terlebih dahulu, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan begitu ya Bunda Evi ya. Dan akhirnya kemudian keluar dari mereka untuk seperti ini, maunya seperti apa gitu ya. Dan rata-rata gimana pengalamannya pada saat mereka sharing terkait dengan kesepakatan kelas itu? Apakah ada yang kemudian di luar track begitu Bunda Evi? Ya alhamdulillah mereka jadi lebih tanggung jawab sih Kak. Mereka ingat karena kesepakatan itu mereka yang buat, jadi mereka lebih tanggung jawab.
Ketika misalkan ada yang lupa, misalkan tidak perhatikan tempat makannya, atau ketika main nggak mau perhatikan, kita tinggal tinggal gitu kesempatannya. Itu biasanya ada yang cap jempol nih, semua anak ada cap jempol atau misalnya 5 jarinya gitu, sehingga semua anak memanfaati. Konsekuensinya misalkan ada yang tidak makanannya, atau ada yang misalkan tidak perhatikan mainan, nanti mainannya gimana, mainan hanya sebentar kayak gitu dibanding teman-temannya, sehingga ya itu sih konsekuensi masih yang sebatas itu kalau untuk adik TK ya. Jadi bukan hukuman tapi konsekuensi sih kita bilangnya seperti itu. Iya. Pada akhirnya kemudian ketika komitmen itu atau kesepakatan itu muncul dari mereka sendiri, tanggung jawabnya hadir begitu ya Bunda Evi ya. Karena kita hanya tinggal mengingatkan lagi kemarin kesepakatannya seperti apa begitu ya. Iya, betul. Iya. Apakah sulit menjadi apakah sulit menjadi suri tauladan nih di PGTK itu Bunda Evi? Ya kalau kita senang sih insya Allah Kak dijalankan saja gitu. Kalau sulit sih ya memang rata-rata keseharian kita ya Kak. Ya walaupun kita sedang ada di luar jalur nih, misalkan kita lagi gimana, biasanya teman-teman mengingatkan gimana, biasanya kita lagi kembali ke anak-anaknya. Kalau sama anak-anak TK nggak bisa marah deh Kak, semarah-marahnya gitu, bukan semarah ya, gemes-gemes sama TK tuh ngeliat wajahnya tuh udah yang Masya Allah gitu, luluh lagi tapi jadi obat ya. Tapi kan tetap ada, memang harus tegas, ada kita tidak boleh menuruti anak gitu kan, misalkan lagi nggak mau kan aku mau malas bulan, tetap kita harus memang ada ketegasan di situ gitu sih Kak. Iya. Ya itu kemudian karena tadi teringat dengan pengalamannya Bunda Evi ketika diingatkan oleh anaknya, anak peserta didik yang kemudian harus menghabiskan makanan begitu ya. Nah kalaupun misalnya kita mungkin kalau lihat itu apa sih sebenarnya kok diingatkan seperti itu begitu ya. Tetapi kemudian yang keluar dari Bunda Evi itu bagaimana ketika anak tersebut menyampaikannya ke Bunda Evi? Iya, kita langsung bilang, wah Masya Allah, makasih ya nak sudah mengingatkan Bunda gitu. Iya ya, mubazir ya, kalau nggak dihabisin ya nasinya ya, kan gitu ya. Makasih ya Bunda, Bunda habisin, benar. Nah, ternyata dalam makanan itu ada berkah. Makasih ya, udah mengingatkan Bunda ya nak ya. Nanti Bunda kalau berarti Bunda harus bawanya secukupnya, nggak boleh berlebihan. Biasanya itu sih kita apresiasi dulu, dia udah mengingatkan kita ucapkan terima kasih sehingga mereka merasa diterima kayak gitu sih Kak. Masya Allah. Enggak ya. Masya Allah. Baik. Terima kasih Bunda Evi yang kemudian tadi kita bisa sharing terkait dengan bagaimana menjadi sahabat dengan anak gitu bersama-sama, karena tidak bisa sendirian ya Bunda Evi kita melakukannya itu ya. Bagaimana kita perlu tim yang kemudian bersama-sama menjadi sahabat di anak gitu, terutama ini adalah usia dini yang anak-anak butuh itu gitu. Bagaimana ke sekolah itu bukan menjadi sebuah tempat yang menyeramkan, tetapi menjadi tempat yang menyenangkan begitu ya. Ada yang ingin disampaikan Bunda Evi sebelum kita tutup sharing time kita kali ini? Iya, intinya sih Kak, kalau kita sama anak-anak itu memang kita harus mencintai dunianya dulu ya, di anak-anak itu ya. Bahwa anak-anak itu sama lah seperti orang dewasa, ingin dimengerti, ingin dihargai seperti itu. Untuk menjadi sahabat anak itu ya kita memperlakukannya itu seperti kita berbeda mungkin. Kalau dengan orang dewasa bisa dengan curhat yang mendalam atau apa, tapi kalau anak-anak lebih dimengerti aja. Sebenarnya nggak ada anak yang nakal, cuma bahkan anak itu butuh perhatian dan ingin dimengerti gitu aja sih. Ketika ada anak Masya Allah atau lagi merasa bandel banget sih atau nakal banget sih, sebenarnya menurut saya pribadi nggak ada anak yang nakal, cuma mereka cuma butuh diperhatikan dan butuh dihargai. Insya Allah dengan kita mengerti mereka, kita tanya baik-baik, kita mungkin kita dekati mereka. Nah, Bunda melihat kamu tadi tidak menyenangkan, ada apa? Bisa bicara dengan Bunda. Bunda mau membantu kayak gitu. Itu kita buat kesepakatan bersama, kita cari solusinya bareng kayak gitu. Dan biasanya nggak hanya guru ya, tapi orang tua juga kita libatkan sehingga antara guru sama orang tua kerjasama, sehingga karakter anak bisa berkembang dengan apa yang kita harapkan gitu Kak. Dan biasanya anak ini ya itu yang dibilang
yang bandel atau nakal itu sedang apa ya Kak? Biasanya anak kalau di TK tuh kita bilangnya lagi keluar, lagi masa yang kemarin misalnya usia playgroup, TKA itu lagi naik-naiknya, di TKB lagi masa nggak mau dengerin gurunya, lagi mau mainnya nggak aman lagi. Mereka lagi kayak mencoba sih, lagi mencoba gitu. Mereka lagi kayak macam eksperimen. Kalau aku nggak dengerin respon guruku tuh seperti apa sih? Kalau aku dorong temen, biasanya kayak gitu sih Kak. Memang ada masa anak ini lagi keluarnya, lagi masa membangkangnya, ada masa seperti itu. Tapi ya itu sih memang normal sih menurut kita, dan itu harus kita, kita terus kasih pesan-pesan moral, pesan-pesan karakternya seperti itu sih. Insya Allah kan nanti namanya perkembangan nggak mungkin lurus terus kan jalannya, ada masanya mereka akan terus membangkang, pasti ada. Sehingga kita terus tanamkan sih karakter, nggak bosan-bosannya tentang karakter Husna lewat cerita, lewat dari contoh langsung seperti itu, terutama sih contoh langsung memang ya. Dan itu sharing antar guru dan teman-teman itu sangat berpengaruh banget. Iya. Terima kasih Bunda Evi. Iya, Kak Guntur, assalamualaikum. Kangen nih sama Kak Guntur, kapan kita nari lagi? Wah, iya. Kak Guntur ini adalah guru tari ya. Masih di Sekolah Citra Alam untuk kemudian menari dengan anak-anak begitu ya, Mbak Evi. Guru tari dan guru aktif. Iya, bagaimana anak-anak PGTK terutama yang kemudian banyak melakukan tari, nyanyi begitu ya Bunda Evi, kemudian gerakan itu memang disalurkan sehingga anak-anak kemudian bisa dengan bebas mengekspresikan apa yang dirasakan dengan kegiatan-kegiatan yang beraktivitas begitu, yang banyak sekali yang dilakukan gitu Bunda Evi, sehingga 2 jam 3 jam tidak terasa ya Bunda Evi ya. Iya betul Kak. Kalau misalnya memang lagi asik-asiknya kegiatan yang mereka tunggu-tunggu nih, misalnya menanam atau art gitu, atau mungkin agama itu kan yang nggak rutinnya seminggu sekali gitu. Ya, aku kan lagi asik, melukisnya kok udah aja sih gitu. Bahkan suka ada yang minta, aku tambah lagi nanti aku mau kerjakan di rumah ya, gitu ada Kak. Banyak yang kayak gitu anak-anak itu. Iya. Ya itulah mereka dengan kepolosannya yang kemudian disampaikan begitu ya, dan mereka bebas saja, tidak ada sesuatu yang kemudian merasa bagaimana disampaikan. Jikapun misalnya ada kalimat yang tidak tepat, kita hanya tinggal meluruskan saja begitu ya Bunda Evi ya. Iya. Iya, baik. Ceritanya sama anak-anak pasti berbeda. Iya. Ceritanya pasti berbeda setiap hari gitu. Dan senangnya kan jadi guru. Kalau misalkan anak yang tadinya belum berkembang, misalkan yang tadinya belum bisa jadi bisa, wah masya Allah tuh rasanya jadi guru tuh puas gitu ya Kak. Alhamdulillah. Yang misalkan masih pakai popok, sekarang udah nggak pakai popok. Yang misalkan belum gabung, belum mau main sama temannya, alhamdulillah sekarang udah mau main sama temannya. Yang tadi nggak mau masuk kelas, maunya main di luar aja ada Kak. Anak yang selama 2 gitu bulan ya? maunya di luar, ya belum mau masuk kelas. Sekarang udah nyaman masuk kelas, alhamdulillah. Jadi tuh mereka udah nyaman, kita udah diterima gitu ya. Pokoknya bener-bener deh kalau kita bisa jadi badut, kita bisa jadi apa kalau guru TK tuh. Gitu. Harus benar. Wow, itu Masya Allah cerita yang tadi ya, 2 bulan dia tidak mau masuk kelas dan kemudian bersabar sekali gurunya kemudian menemani ya Bunda Evi. Itu bergantian atau bagaimana ya? Ini jadi cerita lagi nih kan Bunda Evi. Kemudian jadinya Kak Ratu jadi pengen ya gimana? Gantian ya? Bergantian. Jadi misalkan datang nih hanya mau datang simpen tasnya, main sebentar, mau dulu aku nggak mau masuk kelas gitu. Kenapa? Aku nggak mau, aku mau main pasir aja. Ntar dia main ke bawah tuh, ke jembatan goyang, entah mau main ke jembatan goyang. Biasanya bergantian sih, kan ada tim guru ya. Kalau memang tim gurunya terus biasanya kita panggil, Bunda Evi, minta tolong temenin gitu ya, temenin, kita turun. Pokoknya siapapun. Jadi mereka justru anak yang di luar tuh jadi kenal semua guru, karena semua guru nemenin dia gitu, gantian. Iya, terus kita menarik. Nah, di dalam kelas banyak buku, banyak mainan loh kita. Biasanya gitu. Nanti jam 10 baru masuk gitu. Nanti jam 11 baru masuk.
udah itu lama-lama mereka ya udah dari lama-lama anak itu dari pagi udah mau di kelas gitu. Iya. Baik, baik. Terima kasih banyak Bunda Evi. Terima kasih juga yang sudah hadir teman-teman sahabat yang bisa kemudian menyampaikan aspirasinya, kemudian masukannya dan menyetujui beberapa yang sudah kami lakukan begitu ya Bunda Evi. Ini masih berproses ya Bunda Evi ya, karena tidak pernah berhenti ya proses ini kemudian begitu ya Bunda Evi ya. Kita bukan menjadi seseorang yang sempurna, kita belajar dari sebuah kesalahan begitu ya Bunda Evi, sehingga kita tetap bersemangat kemudian menjadi sahabat anak di sekolah ataupun dimanapun sehingga anak-anak merasa nyaman bersama dengan kita begitu ya Bunda Evi ya. Iya betul Kak. Kita guru pun juga terus belajar dan belajar, jangan pernah puas ya. Baik, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Bunda Evi sebelum kita tutup? Iya. Cukup sih Kak, intinya selalu semangat membersamai anak-anak. Baik, Masya Allah. Itu adalah kata pamungkas yang dari Bunda Evi, selalu semangat bersama dengan anak-anak. Terima kasih sekali. Terima kasih sharingnya Bunda Evi dan waktunya yang sudah berharga ini bisa kita sampaikan kepada teman-teman, walaupun ini bukan suatu hal yang bagaimana ini adalah cerita bagaimana kita berada di dunia pendidikan. Bunda Evi berada di kepala sekolah PGTK Citra Alam yang kemudian kita bisa sharingkan kepada teman-teman yang kemudian nanti bisa mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan di sekolah, dan semoga bisa menjadi inspirasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas sikap dan sifat ya, dari lisan dan karatu yang kemudian tidak mengenakan ya Bunda Evi dan sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sampai bertemu Ratu. lagi. Iya, Kak. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Iya.